Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani Akmal, kelas SI 1, BP 18 10 11 52 61 00 19. Saya akan menjawab soal pertanyaan analisa perancangan sistem informasi. 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang satu sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi. 2. Analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem dapat didefinisikan sebagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, aliran sistem informasi lama, yaitu aliran sistem informasi yang masih menggunakan proses secara manual. Yang keempat, aliran sistem informasi baru, yaitu aliran sistem informasi yang sudah menggunakan komputerisasi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan alat bantu merancang sistem informasi dan simbol-simbolnya. 1. Aliran sistem informasi atau disingkat ASI. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui sistem informasi tersebut layak dipakai atau tidaknya, dan masih manual atau tidak menggunakan komputerisasi. Simbol-simbolnya adalah jajar genjang terbalik. Ini adalah simbol manual atau digunakan tanpa komputerisasi. Yang kedua, simbolnya adalah persegi panjang. Proses komputer, proses yang digunakan secara online. Yang ketiga, simbolnya adalah persegi panjang yang ada garis melengkung. Ini adalah simbol dokumen, merupakan formulir yang digunakan untuk menyimpan output dan input. Yang keempat, simbolnya adalah garis alir, proses dalam pengolahan data, untuk mengolah data. Yang kelima, simbolnya adalah segitiga terbalik, adalah arsip, untuk menggambarkan penyimpanan data baik dalam bentuk arsip atau file komputer. Nomor 2, konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara eksternal dan entiti dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir antara entiti suatu sistem. Simbol-simbolnya adalah yang pertama, persegi panjang, merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang. Simbol kedua, proses, kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin. 3. Alir, arus data mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan. Nomor 3, data flowchart diagram atau disingkat DFD. Gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat, keras atau lunak, struktur data dan organisasi. Nomor 3, simbolnya sama dengan nomor 2 yang saya bacakan tadi. Nomor 3, langkah-langkah membuat perancangan. 1. Perancangan, membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. 2. Analisa, menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. 3. Desain, langkah yang menentukan fondasi sistem informasi. Yang keempat, pengembangan, pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan pemrograman. 5. Testing, proses mengidentifikasi sistem informasi. 6. Implementasi, proses sistem informasi yang dibangun agar user menggunakan sistem informasi yang
lama. 7. Pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah aktif pengoperasian dan pemeliharaan. Nomor 4. Membuat bagan aliran sistem informasi dengan entity. Yang pertama, pembeli akan melakukan pengorderan dalam bentuk dokumen, terus dialirkan kepada pelayan toko, dan di dalam dokumen daftar barang yang akan dibeli, terus dialirkan secara manual untuk mencek stok barang, terus dialirkan dalam bentuk dokumen barang yang dicari. Selanjutnya di bagian gudang akan dialirkan PO diterima kepada gudang dalam bentuk dokumen. Terus selanjutnya melakukan packing dalam bentuk proses manual. Selanjutnya di kasir, setelah pelanggan memperoleh barang, kasir akan membuat nota dalam bentuk dokumen yang selanjutnya akan dialirkan secara manual di rekap penjualan. Dan terakhir dialirkan kepada pemilik toko untuk membuat dokumen laporan penjualan. Sekian dari saya. Terima kasih.